Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD NU Nawakartika. Jumpa lagi di pembelajaran daring muatan pelajaran IPA kelas 5 tema 4 subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah sistem peredaran darah manusia. Apa itu sistem peredaran darah manusia? Yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sebelumnya kita pelajari dahulu tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Kita bahas satu persatu tentang organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Besarnya jantung kita adalah sebesar kepalan tangan pemiliknya. Berikut ini gambar jantung. Dan jika kita belah akan tampak ada 4 ruangan. Yaitu pertama serambi kiri, yang kedua serambi kanan, kemudian bilik kiri dan bilik kanan. Di antara serambi dan bilik terdapat sekat atau biasa yang disebut dengan katup jantung. Selanjutnya, peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia terdiri dari 2, terbagi menjadi 2, yaitu 1. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Berikut ini sistem peredaran darah besar. Urutan dalam peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri menuju ke aorta, kemudian menuju ke arteri, ke seluruh tubuh, kemudian melalui vena, dan yang terakhir yaitu serambi kanan. Untuk lebih mudah mengingatnya, peredaran darah besar itu mengalir ke seluruh tubuh dan bisa disingkat dengan kata bisa, yaitu dari bilik kiri dibawa ke seluruh tubuh, kemudian terakhir ke serambi kanan. Selanjutnya, peredaran darah kecil. Urutannya yaitu bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru, selanjutnya ke vena pulmonalis, dan yang terakhir yaitu serambi kiri. Supaya lebih mudah mengingatnya, peredaran darah kecil adalah darah mengalir ke paru-paru dan dapat disingkat dengan kata basi. Bilik kanan ke paru-paru dan terakhir ke serambi kiri. Jelas ya? Kita lanjutkan kembali organ peredaran darah yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Karena peredaran darah manusia melalui pembuluh darah, maka peredaran darah manusia tergolong dalam peredaran darah tertutup. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pembuluh nadi atau arteri, yang kedua
pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Berikut pengertiannya. Pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri yaitu pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dan yang ketiga, pembuluh kapiler yaitu ujung cabang pembuluh terkecil. Selanjutnya, perbedaan pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu mengalirkan darah keluar dari jantung, membawa darah bersih yaitu kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Selanjutnya, pembuluh nadi dinding tebal, kuat, dan elastis, terletak di bagian dalam. Selanjutnya, denyutnya terasa. Jika terluka, darah memancar. Pembuluh nadi memiliki satu katup di dekat jantung. Selanjutnya, untuk ciri-ciri pembuluh balik yaitu aliran darah menuju ke jantung. Kalau tadi pembuluh arteri aliran darahnya keluar dari jantung, kalau pembuluh balik yaitu menuju ke jantung. Pembuluh balik membawa darah kotor yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Selanjutnya, pembuluh balik dindingnya tipis dan kaku, terletak di dekat permukaan kulit. Denyutnya tidak terasa. Jika terluka, darah menetes. Pembuluh balik memiliki banyak katup. Selanjutnya, fungsi organ-organ peredaran darah. Serambi kiri menerima darah bersih, yaitu darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Serambi kanan menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bilik kiri memompa darah bersih, darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah kotor, darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya, vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Kemudian paru-paru sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Organ peredaran darah berikutnya yaitu yang ketiga adalah darah. Darah merupakan suatu cairan di dalam tubuh yang memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 55% berupa plasma darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sebesar 45% yaitu sel darah. Kemudian, sel darah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit mengandung hemoglobin, berbentuk bulat, mempunyai cekungan di tengah. Jumlahnya kurang lebih 5 juta
per milimeter kubik. Fungsinya untuk mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu leukosit atau sel darah putih. Berwarna bening, bentuk tidak tetap, jumlah kurang lebih 8.000 per milimeter kubik. Fungsinya untuk pertahanan tubuh atau membunuh bibit penyakit. Dan yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Jumlahnya antara 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Fungsinya pembekuan darah. Demikian tadi penjelasan tentang peredaran darah manusia. Selanjutnya kita pelajari tentang peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah, tetapi pada saat tertentu darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh, kemudian kembali ke dalam pembuluh darah. Contoh hewan yang sistem peredaran darah terbuka yaitu udang, siput, serangga. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada hewan yaitu sistem peredaran darah tertutup. Darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Contohnya, sistem peredaran darah pada cacing, ikan, dan katak. Peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah pada moluska. Moluska adalah binatang bertubuh lunak dengan maupun tanpa cangkang. Contoh yang termasuk binatang moluska yaitu siput, kerang-kerangan, dan cumi-cumi. Sirkulasi pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada udang. Darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh, seperti kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat oksigen dan kembali ke jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran tertutup yaitu pada ikan. Sistem sirkulasi pada ikan dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta kemudian ke insang. Sistem peredaran darah pada cacing. Sistem sirkulasi pada cacing dimulai dari penyerapan oksigen melalui dinding kulit yang tipis. Kemudian oksigen masuk ke dalam pembuluh darah punggung melalui pembuluh kapiler yang mengalir menuju kepala, lalu ke pembuluh darah perut melalui lengkung aorta yang letaknya di dalam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sebelumnya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.